lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Yang kucintai bukan suamiku episode 4. POV Arya. Aku Arya. Aku menikah dengan seorang wanita yang aku cintai bernama Siska. Sayangnya wanita itu mencintai orang lain, yaitu kekasihnya dulu bernama Aska. Dan sampai sekarang pun mereka masih menjalin hubungan. Aku pertama kali bertemu Siska di sebuah kafe. Aku melihatnya melamun seorang diri. Lalu ku beranikan diriku untuk mendekatinya. Sejak saat itu, kami mulai sering bertemu. Hingga akhirnya aku melamarnya dan ia menerima lamaranku. Kulihat dia tak bahagia saat pesta pernikahan kami. Berbeda denganku yang sangat bahagia bisa menikah dengan wanita pujaan hatiku. Tepat di malam pertama pernikahan kami, ia sama sekali tak ingin ku sentuh. Ia menangis sesenggukan. Aku bingung apa yang terjadi padanya. Kamu kenapa menangis, Siska? Ini hari bahagia kita loh. Aku bertanya karena memang aku tak tahu apa-apa. Jangan sentuh aku dan jangan pernah menyentuh atau dekat denganku, ucapnya sambil terus menangis. Tapi kenapa? Aku bingung kenapa kamu bersikap begini di hari pernikahan kita. Aku lihat juga tadi kamu gak bahagia sama sekali. Gak ada senyum sedikit pun di wajahmu di hadapan keluarga atau para tamu yang datang. Kamu mau tahu kenapa? Siska melihatku dengan tatapan tajam dengan air mata yang tak henti keluar dari pelupuk matanya. Sekarang kamu tenang dulu, terus jelasin ada apa sebenarnya, kataku lagi. Arya, aku minta maaf. Aku sama sekali tidak pernah cinta ataupun sayang sama kamu. Aku mencintai orang lain, namanya Aska. Dia pacarku. Aku terdiam, mendengar apa yang baru saja ia katakan. Sakit hati? Iya, hatiku seperti tersayat-sayat. Tapi aku tetap berusaha untuk tenang. Aku tipe pria yang cukup bisa mengendalikan perasaanku. Terus, kamu maunya gimana, Siska? Kenapa kamu gak bilang sebelum pernikahan ini terjadi supaya kita bisa membatalkannya? Tanyaku setelah cukup lama diam menahan sakit hati. Aku gak bisa. Awalnya aku pikir aku pasti bisa sayang sama kamu lama-kelamaan. Tapi saat semua sudah mempersiapkan pernikahan kita, Aska tiba-tiba masuk dalam kehidupanku lagi. Dan aku sadar aku masih sangat cinta sama dia. Baiklah, aku akan melepaskanmu untuk Aska. Tapi boleh aku tanya, ada apa dengan hubungan kalian sampai kalian bisa pisah? Dia mengkhianati aku, dan dia sudah menyesal dan minta maaf. Maaf Siska, jika itu alasannya, aku tidak bisa semudah itu melepaskan kamu, jawabku dengan tegas. Tapi tadi kamu bilang akan melepaskan aku dari pernikahan ini. Kenapa sekarang kamu tiba-tiba berubah pikiran? Kamu jahat. Siska menghapus air matanya dan kemudian menatapku dengan amarah. Yang jahat aku atau kamu? Sekarang aku adalah suami kamu. Kamu harus nurut sama aku, ucapku lagi dengan tegas. Aku gak mau, Arya, jawabnya. Kalau begitu akan selamanya kamu jadi istri aku, kataku. Aku sengaja tak ingin melepaskannya setelah tahu bahwa Aska bukan orang yang setia. Aku tak ingin Siska suatu saat nanti tersakiti lagi olehnya. Baiklah, oke, fine. Mau kamu apa, Arya, agar aku bisa terbebas dari pernikahan ini? Ucapnya.
Aku menghargai orang tua kita. Pernikahan kita baru sehari, Siska. Apa kamu tidak memikirkan perasaan mereka? Kamu benar, Arya. Baiklah, kita tidak akan pisah secepat ini. Tapi aku punya syarat. Apa itu? Kamu jangan pernah menyentuhku dan jangan pernah ikut campur urusan apapun dalam hidupku. Hubungan ini hanya sebatas status saja. Baiklah, lakukan apapun sesuka hatimu, tapi kamu juga harus berjanji satu hal. Janji apa? Kamu gak boleh mengajukan gugatan cerai terhadapku. Aku khawatir ibuku berpikir aku melakukan kesalahan dan ia berpikir aku menyakitimu. Biar aku yang melakukannya nanti jika sudah tiba waktunya. Baiklah, aku janji. Kehidupan pernikahan kami pun berjalan tanpa ada tawa, tanpa ada bahagia dan kebersamaan. Aku sering melihat Siska keluar rumah bertemu dengan Aska. Aku mengetahuinya karena tanpa sepengetahuannya aku sering mengikutinya. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Aku mencintainya, berharap suatu saat nanti ia akan membalas perasaanku tanpa ada paksaan. Suatu hari Siska pulang ke rumah setelah bertemu Aska. Aku menawarinya makanan seperti biasanya, dan ia pun menolak. Ia tiba-tiba marah dan meminta aku menceraikannya. Ia lalu masuk ke dalam kamar. Aku menyusulnya. Siska meminta aku mengakhiri hubungan ini. Aku menyanggupinya dengan meminta waktu selama sebulan. Sebenarnya aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan selama sebulan ke depan. Aku tak pernah berpikir sama sekali untuk berpisah dengan Siska. Tapi aku juga kasihan padanya, ia sangat sedih. Siska akhirnya setuju untuk memberikan aku waktu selama sebulan. Aku merasa sangat hancur dan kacau. Aku keluar dari rumah hendak menenangkan diri hingga subuh. Aku tak melakukan apapun, hanya ke sebuah taman di dekat rumah. Tak ada orang lain di sana. Tapi itulah yang aku inginkan saat itu. Aku ingin sendiri dan berpikir. Setelah sholat subuh, aku pun pulang ke rumah. Kulihat Siska sedang turun dari kamar. Tapi aku tak ada semangat sama sekali untuk menyapanya. Aku masuk ke dalam kamar. Pikiranku masih sangat kacau. Perasaanku sangat hancur. Aku mencoba menutup mataku untuk bisa tertidur. Ku dengar Siska masuk ke dalam kamar. Aku memanggilnya tanpa membuka mata. Entah apa yang ada dalam pikiranku. Aku menariknya hingga ia berada di atas tubuhku. Aku mendekapnya dengan erat. Ingin sekali aku memeluknya sejak dulu. Ia berusaha melepaskan pelukanku, tapi tak kuhiraukan dia. Aku memintanya untuk sebentar saja tetap berada dalam dekapanku hingga aku pun tertidur. Setelah terbangun, aku turun dari kamar ingin membuat sarapan. Aku biasanya membuat sarapan sendiri karena Siska tak pernah melakukannya untukku. Jangankan membuat sarapan, bicara padaku pun ia tak pernah ingin jika tidak kutanya. Itu pun ia selalu menjawab dengan kasar dan bersikap dingin. Tapi aku sudah terbiasa dengan sikapnya. Tapi tak seperti biasanya. Siska menawarkan sarapan yang telah ia buat. Ia menyiapkannya di meja makan. Sudah ada sepiring nasi goreng dan segelas susu yang sudah dingin. Mungkin ia membuatnya pagi sekali. Aku terheran-heran saat ia menawarkan makanan di atas meja itu. Tapi karena ini pertama kalinya Siska memasak untukku, aku menghabiskannya tanpa sisa. Entah ada apa, entah ada angin apa, ia membuat sarapan untukku. Ah, sudahlah.
Aku tak ingin berharap. Baru saja aku menghabiskan sarapanku, seseorang mengetuk pintu rumah. Aku meletakkan piring di atas wastafel lalu membuka pintu. Sementara Siska masih asyik menonton TV. Kubuka pintu. Ternyata yang datang adalah Aska. Kami saling bertatapan, saling melihat dengan tatapan tajam, namun tak berkata apa-apa. Tak lama kemudian Aska menyelonong masuk ke dalam rumah dan menemui Siska. Aku sangat sakit hati melihat kedekatan mereka. Aku tak pernah sedekat itu dengan Siska padahal ia adalah istriku. Aku berusaha meredam amarahku dan masuk ke dalam kamar. Kring kring kring. Suara HP-ku berdering. Sebuah pesan masuk dari Tiara, mantanku dulu. Namun sekarang kami sudah berteman baik. Arya, sorry. Kemarin aku gak bisa nemuin kamu. Lagi sibuk soalnya. Aku tunggu kamu di tempat biasa ya. Aku mengganti pakaian dan menyemprotkan minyak wangi ke bajuku. Bukan maksud apa-apa, hanya saja ada sedikit bau matahari pada bajuku, dan aku kurang suka. Aku pun keluar dari kamar tepat saat Siska hendak masuk. Sepertinya sudah tak ada Aska. Aku merasa tak perlu berkata apapun pada Siska. Ia melihatku dengan tatapan aneh, tapi tak kuhiraukan dia. Aku pun pergi meninggalkannya dan menemui Tiara. Nantikan episode selanjutnya. Jika suka dengan ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa di komen ya.